Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian materi. Nah, sebelum kita masuk pada bagian materi, Ibu minta kalian silahkan bergabung dalam kelompok yang berjumlahkan 3-4 orang. Nah, Ibu kasih waktu kalian selama 5 menit untuk bergabung dalam kelompok. Silahkan. Ya, baik, semuanya sudah bergabung dalam kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai teks pidato persuasif, yaitu struktur dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Nah, dalam struktur teks pidato persuasif itu terdapat 4 struktur. Yang pertama adalah pembuka, lalu yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga adalah isi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, yang pertama adalah pembuka. Nah, dalam struktur pembuka ini itu terdapat 3 bagian, yaitu ada salam pembuka, ucapan penghormatan, lalu ucapan syukur. Nah, yang pertama adalah salam pembuka. Nah, di bagian salam pembuka ini merupakan awal untuk membuka sebuah pidato yang berisi salam. Contohnya itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, itu adalah bagian dari salam pembuka. Lalu bagian yang kedua adalah ucapan penghormatan. Nah, ucapan penghormatan ini biasanya diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Contohnya adalah yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati guru, Bapak Ibu guru, dan staf sekolah. Nah, itu seperti itu untuk bagian ucapan penghormatan. Lalu bagian yang ketiga adalah ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini berisi rasa syukur orator karena bisa berkumpul dengan hadirin. Contohnya adalah puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu adalah bagian struktur yang pertama, yaitu pembuka. Lalu struktur yang kedua adalah pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan berisi tentang gambaran singkat teks pidato yang akan disampaikan oleh orator. Contohnya adalah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Rendahnya Kesadaran Mengolah Sampah. Nah, itu adalah bagian pendahuluan. Lalu masuk pada struktur yang ketiga adalah isi. Nah, pada bagian isi, di sini berisi tentang maksud, tujuan, ide, gagasan atau hal lain yang ingin disampaikan orator kepada para hadirin. Contohnya adalah seperti ini. Saudara-saudari yang saya hormati, saat ini masalah sampah merupakan masalah yang serius. Banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan, seperti membuang di kali, selokan, sungai, dan lain-lainnya, tanpa kita ketahui bahwa akibat dari perbuatan kita tersebut bisa menyebabkan penyakit atau bau busuk dari sampah yang kita buang sembarangan tersebut. Padahal jika kita bisa mengolah sampah dengan baik, maka sampah tersebut bisa menjadi bermanfaat dan berguna bagi kita. Nah, itu adalah contoh dari isi pidato. Tinggal dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya yang ingin disampaikan. Lalu struktur yang terakhir adalah penutup. Nah, pada bagian penutup di sini berisi tentang kesimpulan yang ingin disampaikan oleh orator dan disertai dengan salam penutup. Contohnya adalah seperti ini.
Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh dari struktur yang terakhir, yaitu struktur penutup. Nah, ini adalah bagian dari struktur teks pidato persuasif, di mana ada 4 struktur. Yang pertama itu ada pembuka, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada isi, dan yang terakhir adalah penutup. Ini Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur dari teks pidato persuasif. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif ini ada 6. Yang pertama itu adalah kalimat aktif, yang kedua kata tugas, yang ketiga kosakata emotif, yang keempat kosakata bidang ilmu, yang kelima sinonim, dan yang terakhir adalah kata benda abstrak. Nah, yang pertama kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, contohnya adalah orang-orang di kampung memiliki semangat kebersamaan. Nah, di sini Nah, di sini yang menjadi kalimat aktifnya adalah memiliki semangat. Ini merupakan subjek aktifnya karena merupakan subjek yang melakukan kegiatan. Lalu yang kedua adalah kata tugas. Nah, kata tugas ini merupakan sejenis kategori kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari kata. Yang berikut adalah kata tugas. Nah, kata tugas ini merupakan kategori kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Nah, kata tugas ini ditandai dengan kata di, Nah, kata tugas ini ditandai dengan kata di, para, yang, ke, dan masih banyak lagi. Nah, kata tugas ini bisa ditemukan dalam pidato. Contohnya itu adalah kata para, yaitu pada bagian para hadirin. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kosakata emotif. Nah, kosakata emotif itu merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak dan membaca pidato. Nah, kosakata emotif ini ditandai dengan kata emotif ini ditandai dengan kata ayo, mari. Nah, contohnya ayo. Ayo semangat, jangan berputus asa. Lalu pada kata mari, marilah kita mulai menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, itu adalah penjelasan untuk kosakata emotif. Lalu ciri yang berikut adalah, yang keempat adalah kosakata bidang ilmu. Nah, kosakata bidang ilmu ini biasa ditemukan dalam bidang keilmuan. Contohnya itu adalah
bidang media sosial. Nah, dalam media sosial kita bisa menemukan kosakata seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, dan masih banyak lagi. Lalu contoh lainnya itu adalah dapat ditemukan dalam bidang pendidikan. Nah, kosakatanya itu seperti siswa, guru, dosen, mahasiswa, sekolah, perguruan tinggi, pengetahuan, keterampilan. Nah, itu adalah bagian dari kosakata bidang ilmu. Lalu, ciri yang kelima adalah sinonim. Nah, sinonim ini merupakan persamaan atau padanan makna. Contohnya itu adalah kata egois dan individualisme. Nah, dari kedua kata ini itu memiliki padanan makna yang sama. Lalu ciri yang terakhir adalah kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak itu merupakan kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud karena tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya dari kata benda abstrak ini adalah keyakinan, kekayaan, kesenian, kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari kata benda abstrak. Nah, ini adalah keseluruhan dari ciri kebahasaan teks pidato persuasif, di mana terdapat 6 ciri, yaitu ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, sinonim, dan kata benda abstrak. Jadi baik teman-teman, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, sekarang Ibu sudah memegang dua teks yang berbeda. Yang pertama berjudul Rendahnya Kesadaran Mengolah Sampah, dan teks yang kedua berjudul Pemanasan Global. Nah, Ibu minta dari kedua teks ini, silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari kedua teks ini. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk berdiskusi dalam kelompok. Oke teman-teman, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyampaikan hasil yang telah kalian analisis dalam kelompok mengenai struktur dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif yang telah Ibu berikan. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk menyampaikan hasil analisis kalian terhadap kedua teks tersebut.